Pemirsa, sidang kasus suap SKK Migas dengan terdakwa Rudy Rubiandini pada hari Selasa lalu mengungkap fakta yang mencengangkan. Dari kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian SDM Didi Dwi Sutrisna Hadi, terungkap ada upeti sebesar $190.000 Amerika Serikat bagi hampir seluruh unsur Komisi 7 DPR, mulai dari 4 orang pimpinan, 43 anggota, dan juga pihak sekretariat. Bisakah fakta persidangan itu menyeret seluruh unsur di Komisi Energi itu ke meja hijau? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio anggota Komisi 7 DPR RI, Joni Allen Marbun, dan mantan Hakim Asep Iwan Iryawan. Bapak-bapak, selamat bergabung di Prime Time Talk. Pak Joni, apakah... Ya, baik Pak. Langsung saja Pak, ini terkait dengan pengantar yang tadi saya sampaikan. Apakah Bapak menerima uang Pak dari Kementerian SDM? Kalau itu simpel saja saya menjawabnya. Tidak, karena pada saat itu saya lagi umroh di Israel. Sebelum sebelum lebaran itu saya di Israel. Saya pulangnya itu juga tahunnya tuh terjadi itu setelah pulang dari Israel. Artinya Bapak saat itu sedang berada di luar negeri. Luar negeri. Jadi kalau Bapak, untuk diri saya, tapi saya tidak, dan hadir saya di sini kan tadinya diundang bicara soal Komisi 7. Tapi kalau soal anggota Komisi 7, posisi saya pada saat itu tidak di Jakarta. Anda sebagai pribadi tidak di Jakarta dan tidak menerima. Ya, saya kira jelas kan udah bilang tadi kalau itu tidak, simpel saja. Tapi jawaban saya, posisi saya berada di luar Jakarta. Indonesia, ya. Gitu. Tapi apakah Anda tidak menerima langsung, mungkin dititip oleh orang lain, Pak? Begini, kita harus lihat dulu penjelasan daripada Didi. Penjelasan Didi itu kan juga dibantah oleh atasannya langsung, oleh sekjennya. Kan itu kan, dan yang kedua juga diberikan kepada siapa itu juga nggak jelas, kepada orang yang menurut informasi dari media bukan kepada orang Komisi 7, tetapi seorang yang tidak memiliki hubungan dengan Komisi 7, walaupun dia memiliki hubungan sebagai staf ahli kepada orang tertentu. Ini juga harus clear apanya ini, konstruksinya ini, kan ini kan antara atasan dan bawahan kan tidak nyambung ini. Sekjen mengatakan oh tidak ada perintah. Ini juga harus clear, artinya harus itu yang saya katakan kemarin itu harus ditampilkan daripada semua penjelasan persidangan apa yang disampaikan oleh Didi dan apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen, Pak Warno. Itu yang harus di-clearkan juga. Pak Joni, kan Anda mengikuti hasil persidangan beberapa hari lalu ya, di mana saya melihat menjadi saksi kan? Betul. Dan di situ juga terungkap bahwa ada unsur pimpinan komisi yaitu 4 orang menerima masing-masing $7.500. Kemudian katanya setiap orang anggota yang berjumlah 43 orang itu masing-masing menerima $2.500. Kemudian sekretaris komisi juga $2.500. Artinya sekitar 140 sampai $190.000 itu ada katanya sebagai upeti dalam tanda petik yang diberikan kepada anggota DPR. Pertanyaannya adalah kalau Anda mengaku tidak menerima, apakah teman-teman Anda yang lain juga menerima atau tidak kira-kira? Oh, saya tidak boleh dong menjawab. Saya kan harus menjawab apa yang saya tahu. Tidak boleh. Ini yang kadang-kadang kita ini tidak boleh menjadi menjadi provokator atau katakanlah hanya ilusi. Saya tidak boleh menjawab apa yang menjadi tanggung jawab orang lain. Atau saya hanya mau menjelaskan apa yang fakta persidangan itu Didi yang mengatakan dengan hitung-hitungan kalkulatif, atau hitung-hitungan kalkulatif. Didi tidak mengatakan oh saya berikan kepada setiap anggota DPR. Dia dalam persidangan itu kalkulatif secara matematis. Artinya 4 kali X, 43 kali Y. Itu fakta persidangannya. Tidak disebutkan kepada si A, si B, si C, enggak. Hanya bahwa anggota Komisi 7 terdiri daripada A, B, C, D, X, Y, Z. Ada pimpinan, ada anggota. Termasuk saya juga anggota Komisi 7. Artinya walaupun ada anggota, belum tentu semua anggota menerima. Loh, makanya kan saya katakan tadi, posisi saya adalah di luar negeri. Saya nggak tahu yang lain. Dan itu bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. Sorry Pak Joni, ini apakah jawaban Bapak ini mewakili Anda dan teman-teman yang sudah berembuk sebelumnya kalau ditanya ini nanti jawabannya seperti ini, atau memang Anda mewakili diri sendiri memang tidak menerima dan tidak tahu yang lain? Anda kan tadi kan dihubungi oleh kru daripada Berita Satu soal ini. Saya hadir. Bagaimana saya mau buat di Baru Tahu aja baru cuma baru tadi. Saya ikut Willy aja datang gitu loh. Walaupun saya harus mundurkan, saya berangkat ke dapil. Enggak ada dong. Bapak dapilnya di mana, Pak? Di daerah Tapanuli, Sumatera 2. Sumatera Utara 2. Oke, Sumatera Utara 2. Oke, sekarang Asep, saya minta komentar Kang Asep dulu nih, Kang. Gini, kita harus bicara hukum itu kan bicara fakta, ya. Fakta ini harus dibuktikan. Fakta di persidangan. Kita bedain, ada fakta persidangan, ada fakta hukum. Nah, ketika ada
fakta di persidangan yang ditetapkan oleh seseorang, ini minimal kan 2 alat bukti. Dan alat bukti harus satu sama lain, berangkai membuktikan adanya peristiwa. Nah, ketika seorang Didi mengatakan bahwa anggota Komisi 3 seluruh dan pimpinan dan semuanya terima uang, nah ini harus didukung alat-alat bukti lain. Nah, katanya ada catatannya. Ya, kalau catatan kan harus punya kekuatan pembuktian. Anggaplah sekarang catatannya benar, dan ada bukti lain. Nah, apakah fakta persidangan ini menjadi fakta hukum? Kalau ini kelak menjadi dalam putusan dalam perkara misalkan Rudi atau perkara siapapun ini menjadi fakta hukum dari hakim membenarkan, itu jadi masalah. Tapi itu belum masuk ke situ kan? Sekarang ini kan baru pernyataan Didi sendiri. Nanti kita konvertir ke KPK soal itu. Apakah bisa menurut Anda? Ini sudah urusan KPK lagi. Ini di persidangan, fakta persidangan Didi baru satu alat bukti. Nah, harus alat bukti lain. Nah, ketika alat bukti lain mendukung, bahwa misalkan Komisi 3 temennya Pak Mabur ini, berapa? Komisi 7. Komisi 7. Saya tanya Komisi 3 aja, Komisi hukum lah apanya. Jalan sama Komisi 7, Bos. Betul. Jadi apa Komisi 3? Komisi 7 dan kawan-kawannya terima semua dalam tanda petik. Itu jadi masalah bagi Pak Marbun dan kawan-kawan. Sebentar, ini jangan-jangan statementnya Kang Asep ini gara-gara tiap hari bahas tentang anggota DPR yang terima duit nih. Jadi dari komisi ke komisi semua sama terima duit. Ya, terakhir. Bedanya DPR sama hakim tuh gini loh. Tunggu dulu dong. Presenter juga jangan juga. Ini kan ditonton masyarakat. Ini kan harus fokus persoalannya. Jangan juga dong diplesetkan bahwa itu juga nggak bagus. Itu saya juga nggak setuju gitu loh. Mohon maaf gitu loh. Artinya ini juga kesempatan bagi Bapak untuk melakukan klarifikasi. Ya, makanya dalam rangka pembelajaran masyarakat biar clear gitu kan. Sekarang ada orang Didi yang menyatakan apakah pernyataan Didi ini sebenarnya kata di fakta persidangan sekali lagi akan menjadi fakta hukum. Kalau ini menjadi fakta hukum harus didukung alat bukti lain. Atau minimal 2 alat bukti. Itu harus ya Kang Asep? Ya harus, nggak bisa enggak. Kalau sekarang gini, keterangan itu belum tentu punya kekuatan pembuktian. Akan punya kekuatan kekuatan mengikat formal material jika ada alat bukti lain. Misalkan misalkan sekian dolar. Katakan maaf ya Pak Marbun terima di sini tangan ditemanin penyanyi dangdut misalkan. Sebut saja saya Doni menerima sekian. Mungkin dengan artis yang lagi top sekarang. Emangnya saya nggak punya teman penyanyi dangdut? Ya, kalau Pak Marbun senangnya dengan saya nonton dangdut ya ya. Kedapil dangdut. Dan itu ada daftarnya misalnya. Daftarnya diserahin untuk penyanyi dangdut, nganterin penyanyi dangdut dengan Pak Marbun misalkan ya. Ada yang tahu, tapi penyanyi dangdut juga mendukung. Betul Pak Marbun terima waktu itu. Nah, jadi statement dari penyanyi dangdut itu sebagai alat bukti pendukung. Alat bukti, bukan alat bukti. Karena tahu dia tahu waktu pemberian uang ini ke Pak Marbun itu ada yang mengetahui juga. Atau nanti juga apakah nanti dukung sekali lagi fakta persidangan baru satu kan? Apa dukung yang lain? Apa Rudi juga menyatakan demikian? Nanti juga yang lain menyatakan demikian. Kalau ini bisa meyakinkan hakim itu menjadi fakta hukum, inilah menjadi masalah kan? KPK harus berani. Bener nggak Komisi 7 ini pada terima duit? Nah, tapi kalau enggak, saya juga mohon kepada DPR harus berani seperti Pak Gayus kawan sekarang. Kalau mereka hanya ngomong doang tidak, laporkan ke polisi. Iya. Berarti Pak Joni juga hari ini berani ya untuk menghadapi situasi. Karena pembelajaran bagi siapapun itu tidak menyatakan bahwa komisi siapapun yang suka terima duit nanti kan. Kalau saya mah pengamat, bagiannya kompor kan. Oke, baik Bapak-bapak. Ini akan kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita segera lanjutkan diskusi kita dengan narasumber kami. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah tayangan grafik yang berisi kesaksian Didi Dwi Sutrisnahadi yang merupakan mantan Kepala Biro Keuangan dari Kementerian SDM. Di sini tertulis bahwa uang untuk Komisi 7 DPR RI yang pertama adalah tahap 1 sebesar 140.000 US dollar. Itu diberikan pada bulan Juni tahun 2013 untuk pimpinan komisi sebesar masing-masing 7.500 US dollar, ada 4 orang. Kemudian untuk anggota komisi yaitu 43 orang anggota sebesar masing-masing 2.500 US dollar. Dan 1 orang sekretariat komisi yaitu sebesar 2.500 US dollar. Sementara untuk tahap kedua, ini agak kecil nilainya, yaitu sebesar 50.000 US dollar. Kalau dibilang nilainya kecil, sebenarnya ya nggak kecil-kecil amat ya Kang Asep ya. Lumayanlah buat THR itu ya. Wah, kalau satu kawin lagi. Jangan gitu nanti temanya beda lagi nih. Pak Joni, ini kalau Anda melihat data seperti ini, apa yang bisa Anda sampaikan menurut kesaksian Didi mantan Kepala Biro Keuangan SDM ini? Kok udah sampai punya ada 140 tahap pertama, kemudian tahap kedua 50.000 gitu Pak? Ya saya kira ya silakan Didinya diproses sesuai dengan proses hukum. Kan itu kan, dan Didi ini kan bawahan daripada Sekretaris Jenderal SDM. Sementara sekjennya mengatakan ya tidak ada. Nah ini harus diselesaikan di internalnya. Kan gitu ya. Ini artinya apa?
ini kan pengakuan dari sementara Didi ini tidak begitu dikenal di DPR, karena yang dikenal di DPR itu adalah paling tidak ada tingkat daripada eselon 1 ke atas gitu loh, eselon 1 dan menterinya. Jadi itu tidak hampir boleh dikatakan mereka tidak pernah tampil di Menurut di Anda DPR. Pak Joni, apakah Didi ini cuma mengarang bebas saja? Saya tidak mau mengatakan sesuatu terhadap pendapat orang lain. Silakan bahwa Didinya, pernyataan Didinya atau pengakuan Didinya diproses. Dan itu harus kita hargai. Artinya kalau memang Didi melakukan kesaksian palsu, dia juga harus siap menerima resikonya dong ya? Oh, ya tentunya, kan saya bilang tadi, bahwa ini kan akan menjadi satu proses hukum yang tentunya juga nanti ya, saya kan bukan pimpinan di Komisi 7 ya, tentunya saya secara pribadi juga ya bisa melakukan langkah-langkah hukum, tetapi kan persoalan di sini yang diangkat kan bukan persoalan pribadi, tetapi persoalan kelompok komisi, kan gitu kira-kira. Saya salah satu anggota Komisi 7 itu, yang saya katakan posisi pada peristiwa itu, saya tidak berada di Jakarta. Ya, Bapak memang kebetulan jadwalnya sedang berada di luar negeri atau bagaimana itu Pak? Atau dipas-pasin? Oh enggak dong, mana bisa dipas-pasin kalau itu udah program, itu udah program lama, apalagi kan kalau umrah itu katakanlah umrah itu bawa orang tua kita yang udah tua 80 tahun, itu perencanaan satu keluarga. Iya, setahun sebelumnya itu, karena mendapatkan apa namanya itu juga kuotanya itu atau visanya itu tidak mudah, ya, karena rata-rata yang saya bawa itu adalah umur 70-an gitu loh, orang-orang tua saya dan orang tua saya. Gini Pak Joni, artinya katakanlah ya, tidak boleh menuduh seseorang sebelum terbukti di pengadilan kan, Kang Asep ya. Tapi misalnya nih, Anda sedang berada di luar negeri, tapi ada orang-orang yang mengatasnamakan Anda, misalnya staf khusus Anda, asisten Anda atau apapun yang memang bekerja untuk Anda, mewakili Anda tanpa sepengetahuan Anda, kemudian menerima uang yang menurut Didi itu ada untuk anggota Komisi 7. Begini, saya tidak pernah staf saya untuk ngurusin yang staf itu urusannya adalah untuk membantu tugas-tugas DPR dalam konteks materi-materi tertentu. Ya tentunya kalau ada yang mengaku-ngaku bukan tanggung jawab saya dong. Ya toh, kalau soal itu nggak hanya staf saya yang mengaku-ngaku, kalau soal nama saya juga. Banyak yang menjual nama Anda. Ya karena muka saya ini memang terlalu jelek ya, jadi banyak diaku-aku. Tapi laku dijual kan? Katanya terlalu jelek, tapi di dapil nomor 1. Bukan, artinya kan ini kan soal mengaku-mengaku kan ya. Kalau soal mengaku-mengaku juga kan ada Kang Asep lah, dari sisi hukumnya kan bukan berarti yang diakui itu menjadi yang terkena hukum yang mengaku. Dan itu bisa juga dibuktikan apakah mengaku-ngaku dalam tanda kutip atau memang disuruh. Itu kan kira-kira gitu juga. Tapi kalau murni mengaku-mengaku ya itu kan ada proses hukum tersendiri. Pak Joni, apakah Anda sudah melakukan komunikasi terkait dengan pemberitaan soal pernyataan Didi Dwi Sutrisnadi ini dengan Ketua Komisi 7 Pak Sultan Batu Gana? Saya tidak. Artinya seluruh anggota komisi mungkin apakah sudah membahas secara khusus? Begini. Pertama, saya ini selalu berpikir positif. Saya tidak pernah mau suujon terhadap siapapun. Itu satu. Yang kedua, biarlah ini proses hukum. Proses hukum itu punya mekanisme dan aturan sendiri. Artinya apa? Kita tahu orang yang disebutkan ini juga memiliki beban psikologis. Kita tidak mau membebani psikologis. Biarlah proses hukum itu dihadapi dengan baik dan benar. Itu prinsip kita. Karena sedang berjalan. Gitu. Makasih. Anda kepikiran nggak kasus ini? Pak Sultan aja katanya nggak bisa tidur nih mikirin kasus ini. Begini, kalau dibilang nggak kepikiran, kita tidak normal. Karena apa? Media, apalagi saya kan harus mengikuti media, apalagi juga yang menyangkut teman, ya kan? Artinya kita ada juga sensitivitas terhadap misalnya. Ya tidak hanya separtai. Kalau bicara komisi. Ini mohon maaf juga media ini jangan bicara partai, ini bicara komisi. Komisi itu semua ada partai di situ. Ini yang kadang-kadang tidak seimbang pemberitaan di media-media lain juga. Ya, Komisi 7 itu 9 fraksi dan semua partai yang 9 fraksi itu ada. Ya, yang kebetulan pimpinan komisi itu dari Partai Demokrat, sebab itu sesuai dengan proporsional. Nah itu. Yang kedua, ya karena memang saya tidak memiliki beban. Kenapa saya tidak memiliki beban? Ya karena posisinya seperti itu. Tetapi bukan berarti saya juga tidak peduli atau tidak sensitif. Itu namanya tidak normal dong. Iya, memang. Artinya kalau memang tidak menerima, nggak usah risih kan, Kang Asep, ya tenang-tenang saja. Tapi Kang Asep, ini kan faktanya begini. Tadi kemarin ada pernyataan dari Didi Dwi Sutrisnadi. Kemudian katanya Didi punya data, punya list detail lengkap, dan itu atasannya katanya waktu itu Sekjen mengatakan tidak diberitahu, ya kan? Ini sebenarnya Didi ini bermain sendiri kah atau melindungi dirinya sendiri
atau sebenarnya ada permainan lain dari kasus atau dari daftar yang dia punya itu? Gini, sekali lagi di persidangan tuh fakta dengan alat bukti. Nah, ketika dia mengatakan punya list, punya apa, apakah tadi list itu punya kekuatan hukum atau tidak? Sekali lagi, kalau daftar kan kita bisa bikin juga kan. Ya kita harapin memang daftarnya benar, bisa mengatakan daftarnya benar, nanti tinggal sekjen membenarkan, yang lain membenarkan. Saya katakan lagi, itu menjadi kekuatan bukti. Tapi kalau cuma pernyataan Didi tanpa alat bukti lain, nggak bisa karena nulus testis, satu kesaksian bukan saksi. Haruskah sekjen yang mendukung? Tidak, kita tunggu apakah saksiannya udah ngomong atau tidak. Kalau nanti sekjen yang mengatakan iya saya perintahkan kepala biro keuangan, juga iya juga saya terima yang lain-lain. Nah baru jadi persoalan. Bisa saja misalnya teman-temannya Pak Joni Allen di DPR. Nah perlu catat gini, kalau Pak Marbun dan kawan-kawan terhadap Komisi 7, haknya Pak Komisi 7 menyatakan tidak, tapi keterangan Komisi 7 hanya berlaku bagi mereka sendiri. Tapi bagi yang menuduh, dihukum dikenal aktor incumbit probasio. Siapa yang mendalilkan? Dia harus membuktikan. Ketika dia menyatakan dia orang-orang Komisi 7 itu terima, dia harus dukung alat bukti yang lain. Haknya Komisi 7, Pak Marbun dan kawan-kawan menyatakan saya tidak wajar. Kalau dia mengatakan ya saya terima, orang gila aja menyatakan kan. Selesai dong ya. Selesai persoalan. Maka KPK harus bergerak kan. Maka saya bilang ini lingkungan bukan lingkungan KPK. Jadi lingkungan di persidangan, apakah fakta persidangan Didi ini harus didukung oleh alat bukti yang lain. Sekali lagi minimum 2 alat bukti. Minimal ada satu orang mengatakan iya melihat tadi saya contoh yang tadi kan. Minimal dangdut. Ya. Okay. Minimal. Betul Pak Marbun dengan penyanyi dangdut, dengan penyanyi jazz, ya keliling-keliling pakai mobil Ferrari Lamborghini misalkan kan, dia terima ya sambil mabok-mabokan misalkan katakanlah ya misalkan dia kan orang tahu kan itu mah misalkan ini contoh bos. Nah itu udah telak bukti itu. Tapi kalau hanya menyatakan seorang ada punya perincian daftarnya ya susah apa kata kecuali kalau dia punya posisi transfer jaksa dan polisi. Nggak ada polisi. Ini kan fakta persidangan. Penyelenggara negara terima uang berkaitan dengan perkara SKK Migas kan. Jadi dalam hukum dikenal deliming, penyertaan. Jadi kejadian Rudy Rubiandini SKK Migas tidak hanya melibatkan Rudy Rubiandini tapi melibatkan pihak-pihak lain. Dan pihak-pihak lain ini harus didukung dengan alat bukti. Kalau cuma opini itu nggak bisa. Hukum itu bukan membutuhkan opini tapi alat bukti. Alat bukti tadi saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya. Bahaya aja kalau semua orang bisa beropini kemudian. Ya saya juga bisa. Nanti dalam persidangan tiba-tiba Dodi terima sekian, Pak Marbun terima sekian. Mati saya bisa nolak Kang, saya bilang saya tidak terima 2.500, saya terima 10.000. Nah, maka kuncinya nanti lihat di pertimbangan hakim ketika putusan perkara ini apakah keterangan saksi Didi ini didukung alat bukti lain menjadi fakta hukum. Kalau itu menjadi fakta hukum, KPK harus bergerak, bukan polisi. KPK harus bergerak. Tapi kalau itu bukan fakta hukum, nah persoalannya ini kesaksian palsu. Maka saya minta Komisi 7 harus melakukan tindakan hukum. Sekarang pembelajaran bagi siapapun supaya ngomong di persidangan jadi jangan bohong. Sekarang harus dikejar alat bukti lain itu ya. Alat bukti lain kalau memang sekali lagi fakta itu benar gitu kan. Tapi kalau fakta nggak benar sebaliknya Komisi 7 juga harus melakukan tindakan hukum. Pembelajaran bagi siapapun. Apa tindakan hukum yang bisa dilakukan? Ya itu pencemaran nama baik. Ini komisi orang per orang bisa dong ya? Loh, lembaga bisa, orang bisa. Karena itu bisa yang tadi yang dituduh Komisi 7. Komisi 7 kan tidak orang-orang. Ya bukan orang kan, orang semua kan. Kalau orang punya harga diri, punya harkat martabat Pak Marbun. Didapil lagi nanti ya. Iya, baik Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih masih bergabung bersama kami dan kita akan mencoba berdiskusi dengan juru bicara KPK Johan Budi melalui pembicaraan jarak jauh di gedung KPK. Telah bersama saya Bang Johan Budi. Bang Johan bergabung bersama kami di Prime Time Talk kali ini. Di studio ada Kang Asep dan juga Pak Joni Allen Marbun. Menurut kesaksian saksi mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian SDM yaitu Didi Dwi Sutrisno Hadi, apakah kesaksian Didi terkait semua anggota Komisi 7 menerima uang itu bisa di follow up oleh KPK untuk dijadikan sebagai barang bukti? Ya, jadi ini pengakuan-pengakuan ya. Tentu tidak bisa serta-merta bahwa pengakuan itu disimpulkan benar atau salah ya. Apalagi pengakuan yang disampaikan itu prosesnya kan dari Didi kepada seseorang ya. Tidak langsung kepada anggota Komisi 7 ya. Dari keterangan yang disampaikan di persidangan ya. Tentu tidak bisa berhenti pada titik keterangan Didi saja yang kemudian disimpulkan bahwa yang bersangkutan itu keterangannya benar semua ataukah salah semua. Karena itu semua keterangan di proses persidangan tentu bisa didalami oleh KPK ya. Sejauh mana nanti dari penelusuran KPK, dari hasil pendalaman dari keterangan baik saksi maupun terdakwa nanti dalam proses persidangan, karena saksi di dalam persidangan itu kan di bawah sumpah ya.
sehingga memberikan keterangan yang tidak benar di depan persidangan itu bisa kena tuntutan hukum ya. Jadi dari keterangan yang bersangkutan oleh KPK tentu kita akan telaah lebih jauh ya, atau didalami lebih jauh. Di sisi yang lain kita tunggu juga proses persidangan ini kan masih berproses ya, masih berlangsung. Nah, hakim bagaimana melihat bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang muncul dalam proses persidangan, nanti dia akan memutuskan apa. Ini juga bisa di follow up ya oleh KPK dari putusan hakim di dalam proses persidangan. Ya, Bang Johan, normatifnya kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh KPK setelah mendengarkan keterangan dari saksi Didi tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Didi tersebut bisa digunakan atau tidak? Keterangan bisa digunakan, saya tidak mengatakan tidak bisa digunakan. Keterangan itu bisa digunakan untuk menelusuri lebih jauh ya, untuk menguji apakah keterangan tersebut itu benar atau tidak gitu. Ya. Apa yang dilakukan? Nah, proses persidangan ini kan masih berlangsung. Maksud saya, apakah ada nanti fakta-fakta atau bukti-bukti pendukung dari keterangan dari yang bersangkutan ya, yang bisa kemudian disimpulkan bahwa keterangan itu benar adanya, yang kemudian oleh KPK bisa dilakukan penyelidikan baru ya. Karena di dalam persidangan tentu untuk mendakwa si terdakwa ya, bukan untuk mendakwa yang lain ya. Karena itu semua bukti-bukti yang berkaitan dengan terdakwa disampaikanlah oleh jaksa di proses persidangan dalam kaitan dengan kasus SKK Migas ini. Nah, kalau ada fakta baru, kemudian juga ada pengakuan-pengakuan, itu bisa KPK melakukan penyelidikan di luar proses persidangan ya, maksud saya melakukan penyelidikan baru yang berkaitan dengan keterangan-keterangan atau pengakuan-pengakuan itu. Ya, tapi Bang Johan, apakah sebelumnya memang KPK sudah pernah menindaklanjuti perkembangan kasus terkait dengan fakta yang ditemukan di persidangan? Kalau dalam kasus SKK Migas ini ada perkembangan ya. Saya ambil contoh misalnya dalam kaitan dengan proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke penyidikan ya, berkaitan dengan ESDM ya, dengan tersangka WK, itu kan juga berkaitan dengan pengembangan dari kasus SKK Migas sebenarnya. Nah, dalam konteks yang tadi Anda tanyakan, sebenarnya kan juga dalam proses penyidikan pengakuan-pengakuan itu bisa saja sudah disampaikan ya. Sehingga ketika proses penyidikan, proses validasi, kemudian pendalaman dari pengakuan itu juga sudah dilakukan juga oleh penyidik. Nah, dalam proses persidangan, apakah ada fakta-fakta baru, bukti-bukti baru yang muncul dalam persidangan yang kemudian bisa dijadikan oleh KPK melakukan penyelidikan baru gitu terkait dengan SKK Migas ini. Ya, baik Bang Johan, tetap bersama kami, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dan saya akan mencoba kembali berhubungan wawancara jarak jauh dengan Bang Johan Budi. Namun sebelum ke Bang Johan Budi, saya akan minta komentar dulu dari Bapak berdua. Kang Asep dulu nih. Kang Asep, ini kayaknya memang dari perspektif hukum sama ya. Nah, terus sekarang kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya sekarang ini, sekarang kan penyidik ya, hakim sedang bergerak untuk kasus itu. Nah sekarang kan orang bertanya-tanya, bener nggak Komisi 7 nih terima duit? Selama ini Komisi 7 nyangkal, nanti bukti iya gitu kan. Nah kita harus dikelirkan semua pembelajaran bagi siapapun. Nah harus dilakukan, saya pikir sama tadi, bener kata Johan misalkan, bahwa sekarang, bahwa apakah alat bukti ini didukung alat bukti yang lain gitu kan. Nah alat bukti lain KPK harus bergerak kan, tidak hanya tidak berhenti gitu kan. Tapi sebaliknya gitu kan, apakah keterangan Didi ini menjadikan fakta hukum oleh hakim, tadi menjadi bukti yang kekuatan sempurna, mengikat gitu kan. Kalau enggak, tidak punya nilai kekuatan pembuktian, bahwa keterangannya dianggap tidak didukung alat bukti yang lain, penyelidikan KPK juga percuma. Lalu gitu. Apa konsekuensinya bagi Didi sendiri ketika memang keterangan palsu? Ini kan undang-undang mengatur siapapun memberikan keterangan palsu di pengadilan ada ancaman pidananya. Itu kan, karena ini kan menyangkut harkat martabat orang. Jadi di pengadilan jangan sembarangan ngomong. Walaupun nama-nama yang disebutkan misalnya tidak melakukan tuntutan. Nah kembali, karena itu kan terserah apakah Komisi 7 dan pribadi-pribadinya akan melaporkan secara kelembagaan atau pribadi. Tapi saya katakan sejak awal, ini pembelajaran bagi siapapun ya, supaya kelak kita berharap ya sekali lagi, mana yang benar? Karena nggak mungkin dua-duanya salah, nggak mungkin dua-duanya benar kan. Nah saya pikir untuk kasus ini, saya pikir tentu orang-orang tertentu mengharapin
mereka lapor gitu dari pengalaman Anda, Kang Asep, Anda kan hakim senior, kemudian 4 tahun lalu mengundurkan diri karena 10 tahun ya. Maksudnya mengundurkan diri sebagai hakim itu karena memang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Menurut Anda, apakah anggota Komisi 7 kecuali beliau ini ya terima uang? Kalau terima itu kan harus dilihat. Yang namanya saksi itu dia lihat, dia dengar, dan dia merasakan. Nah, kalau hakim itu kan ngelihat di fakta persidangan. Ketika ada seorang mengatakan A itu satu alat bukti, apakah punya bersesuaian dengan alat bukti lain? Hakim itu tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan tapi ada berasumsi. Fakta. Tidak boleh, itu prinsip. Hakim itu bukan fakta. Ya walaupun 1000 pun mengatakan iya, tapi hakim dalam perkara pidana loh ya, hakim terus diyakinkan dengan alat bukti. Walaupun 1000 hakim nggak yakin, bebas. Tapi kalau hakim 2 alat bukti yakin, kena. Itu aja prinsipnya. Oke, artinya kan semua tergantung alat bukti. Kalau ternyata ya, saya tidak tahu bagaimana, apakah ada pembuktian lain selain menggunakan alat bukti? Oh enggak, gini, pembuktian itu adalah proses meyakinkan dengan alat bukti di pidana itu. Makanya suka disebut pidana itu setelah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sah itu dengan alat bukti bahwa Doni sebagai terdakwa ada saksinya, saya berdua. Ya, telah memperkosa si X misalkan, itu sah. Meyakinkan apa? Ada buktinya, celana sobek, ada juga bekasnya, spraynya. Nah, itu. Tadi soal penyanyi dangdut lah, ya, kan celana lah. Kalau korupsi kan pembuktiannya susah. Pembuktiannya susah, karena ada orang mengaku. Nah, ketika orang mengaku-ngaku misalkan atas namakan Pak Marbun atau siapapun, nah orang itu ada keterkaitan ke Pak Marbun atau kepada orang lain. Nah, itu harus dibuktikan. Berarti kita harus tahu dong, langkah Anda Pak Joni kira-kira akan melakukan apa ini? Begini, ini kan sedang berproses. Kita hargai proses hukum berjalan dengan baik. Kita jangan dulu suujon, biarkan aja proses. Dulu. Ya dong. Itu sampai kapan? Loh, itu kan itu kan kewenangan di sana, nggak ada kewenangan di berita satu atau di kita bertiga, nggak ada. Kita ini kan namanya diskusi, bukan untuk mengatakan sampai kapan hakim. Tidak, maksudnya Bapak akan bersikap seperti ini sampai kapan? Loh, sampai ada proses hukum selesai, sampai diputus. Saya kira walaupun misalnya nama Anda dan teman-teman Anda yang lain di Komisi 7 juga sering disebut-sebut begitu. Begini, sering disebut-sebut ini juga kan harus lihat konteks menyebutnya itu apa. Kita lihat misalnya, itu menarik memang. Komisi 7 itu kan 9 fraksi, ada semua di situ. Memang ya ini yang saya bilang tadi, karena ini kan tahun politik tendensius, kadang-kadang hanya media-media tertentu hanya menyebutkan orang-orang tertentu atau partai tertentu. Nggak apa-apa, ini kan kebebasan media. Toh juga suatu seksi saat lagi ya. Ketua komisinya dari partai yang berkuasa lagi kan. Toh itu juga nanti ya toh siapa yang menanam dia akan menuai badai juga kan gitu. Nggak ada masalah. Ini memang politik, ya nggak ada masalah. Jadi memang ini resiko tahun politik ya Pak? Bukan resiko. Saya katakan itu bukan resiko daripada orang-orang yang tidak berpikir seimbang. Harusnya seimbang. Bicara Komisi 7, bicara Komisi 7. Tidak bicara menyebutkan hanya orang-orang tertentu. Itu aja. Anda juga tahu dong Pak Joni, resikonya ketika Anda maju lagi di dapil Anda ini kan beritanya pasti juga sudah menjadi berita umum. Begini, artinya begini. Pertama, bahwa media itu betul sebagai media informasi. Tetapi kan masyarakat juga akan mengenal setiap orang. Siapa Joni Allen, tetap karena apa saya juga. Kan gitu kira. Walaupun terus terang saja kita ini bukanlah orang yang katakanlah sempurna. Pasti banyak juga kekurangan kita. Ya, selalu saya katakan di Republik ini nggak ada yang bersih. Yang ada adalah on the track. Bisa dipertanggungjawabkan by system itu kok. Dan masyarakat kita juga tahulah ya. Tentunya pasti ada pro dan kontra terhadap setiap siapapun gitu loh, dimanapun. Oke, baik. Gitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Upeti di Komisi Energi. Pak Joni, dari judulnya saja kayaknya dahsyat sekali deh yang namanya upeti atau HR. Tapi begini, kembali menurut Didi ya kan, katanya ada tanda terima dari Didi ke Irianto yang merupakan staf dari Pak Sultan Batugana. Nah, jadi Pak Joni ini, apakah kalau menurut Anda ini semakin membuat bahwa Didi itu berani membuat statement seperti itu karena dia sangat yakin bahwa dia punya bukti-bukti? Kembali kan saya kan tidak bisa mengiyakan ini diri orang lain. Yang saya yakini yang pertama ada diri saya. Ya, itu yang sudah Anda katakan ya tadi. Kan? Yang kedua, saya katakan tadi, mari proses hukum kita hormati. Ya toh? Nah itu saja misalnya kan, bagaimana katakanlah tadi seperti penjelasan daripada Johan Budi diberikan kepada seseorang. Apalagi seseorang ini tidak memiliki hubungan struktural atau hubungan kinerja terhadap Komisi 7. Ini kan juga ini. Tapi apapun itu, silakanlah proses hukum yang disampaikan oleh Kang Asep maupun tadi Pak Johan Budi. Itu kita hargai, kita tunggu supaya kita tidak membuat alibi-alibi atau
atau melalui media ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk membingungkan. Karena apa? Saya kira media pun juga harus memberikan pembelajaran yang baik dan terkonstruktif untuk bisa menjadi pengalaman-pengalaman di dalam hidup dan kehidupan. Gitu. Pak Joni, singkat saja. Ini kan pemberitaan ini kan sudah mengemuka di masyarakat. Apakah pernah ada Anda dan teman-teman yang artinya dalam satu komisi itu mendiskusikan hal ini secara khusus? Bukan untuk membuat alibi atau apa, tapi langkah selanjutnya yang dibahas dalam komisi itu sendiri? Pertama itu bukan tugas komisi. Tugas komisi itu jelas. Ini adalah terjadinya sesuatu persoalan yang juga bukan tugas komisi. Nah, tentunya persoalan ini bukan ada persoalan di katakanlah job description atau tupoksi komisi itu. Ini adalah persoalan hukum. Biarkan persoalan hukum berjalan. Setelah itu nanti ya kita melihat daripada ujung daripada persoalan hukum atas yang diberitakan, bukan dituduhkan. Ya kan? Ini kan berita, belum dituduhkan kan itu. Yang diberitakan oleh berbagai media dan itu kita hormati. Nah, artinya apa? Ujungnya nanti kan proses hukum ini kan ada mekanisme dan ada tools-tools yang harus dipenuhi. Saya kira itu kontennya. Baik. Saya ke Kang Asep terakhir. Kang Asep, seandainya ternyata anggota Komisi 7 ya, kecuali beliau ini terbukti, karena beliau kan sudah menyatakan tadi statementnya, terbukti menerima. Kira-kira hukuman apa yang paling pantas bagi anggota Komisi 7 yang apalagi mereka banyak yang maju lagi? Ya, gini. Dalam hukum itu siapa berbuat apa, ya pokoknya jangan ke Komisi 7, siapapun juga berbuat kalau menerima suap. Tapi ini kan wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah kebetulan kalau dia wakil rakyat, ya melukai hati rakyat dong. Kalau sekali lagi seandainya kan, siapapun tidak hanya Komisi 7, 1 sampai berapa komisi itu Pak? Ada sekitar 40. Saya nggak hafal komisi berapa. Kalau tahunya dulu dapat 11 gitu kan. Nah siapapun dapat komisi itu wakil rakyat sekali lagi ya, dan termasuk penyelenggara negara atau penegak hukum. Ya kalau mereka wakil rakyat ya jangan dipilih jadi wakil rakyat. Kalau dia berjuang rakyat kalau makan uang rakyat. Itu bagi konstituen. Seandainya ya, bagi konstituen jangan dipilih lagi kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia hukum maksimal berapa tahun? Ya tergantung pasalnya, kan ada suap, ada gratifikasi, tergantung kategorinya. Itu pasal itu banyak sekali, itu ada 30 kategori pasal pidana. Nah tadi siapa sih Didi mengatakan ke Irianto. Nah Irianto dikejar ke siapa saja, apa nyampe berhenti di dia atau nyampe ke siapa, kan kita tidak tahu. Artinya apapun pasalnya Anda setuju kalau misalnya hukuman maksimal yang dikenakan? Tidak hanya untuk DPR, siapapun, dari presiden, tukang bajigur, gubernur, tukang cukur, siapa penyanyi dangdut, penyanyi goyang, siapapun. PES, kami, kalau ketika terima uang yang bukan haknya, ya masuk penjara. Loh, kalau wakil rakyat kan boleh dong mewakili rakyat terima duit. Loh, mereka udah digaji, udah dapat terima honor. Kalau mereka terima lagi dari luar, tidak hanya wakil rakyat loh, siapapun yang bukan hak terima, nggak termasuk hakim. Hakim sudah digaji. Kalau dia terima lagi uang dari pihak, kan bedanya DPR sama hakim itu ada dua. Satu, kalau di DPR di komisi berapa? Kalau hakim tuh katanya berapa komisinya? Oke, Kang Asep, terima kasih bersama kami. Pak Joni Alin, terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai ketemu lagi. Sukses Pak Bagun.